Baik, selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi di perkuliahan struktur programming. Kali ini kita sudah sampai di minggu ketiga, yaitu struktur leksikal. Jadi ini adalah dasar dari bagaimana kita menuliskan program JavaScript. Jadi ini sangat penting. Jadi kalau kalian tahu sintak bukan sintak ya, tata cara penulisan struktur leksikal itu kita bisa tahu bagaimana menulis kode JavaScript ini dengan tepat dan bagaimana setiap fungsi-fungsi penamaan ini itu benar sesuai dengan grammar atau aturan yang sudah ditentukan oleh JavaScript. Baik, saya lanjutkan. Jadi ini kita masuki basic knowledge ya tentang JavaScript yang di bagian biru ini. Jadi kita sudah melewati yang pertama, atau yang 2 minggu sebelumnya, kita sudah melewati mengenai general idea, terus kenapa kita belajar JavaScript. Sekarang kita masuk ke JavaScript-nya, yaitu lexical structure. Jadi kita pelan-pelan ke sini, mungkin ada yang 1 minggu 2 seperti function nanti itu 2 pertemuan, butuh 2 minggu butuh 2 kali pertemuan, dan mungkin ada beberapa yang cuma butuh 1 pertemuan. Jadi lexical structure itu apa sih? Jadi di sini ada definisinya ya. A set of elementary rules that specify how we write program in the programming language. Jadi adalah kumpulan, aset itu kumpulan dari aturan-aturan dasar, elementary rules, yang mengatur dan specify bagaimana kita menuliskan program. Jadi misalnya penamaan variabel itu harus seperti apa, bagaimana menuliskan bilangan bulat, bagaimana menuliskan tanggal, dan semuanya. Jadi itu sudah dispesifikasi. Nah itu diatur dalam lexical structure. Dia punya struktur. Itu yang membuat setiap bahasa itu punya ciri khas, struktur leksikal. Ada banyak struktur leksikalnya, ada seperti case sensitivity, jadinya kalau beda huruf besar huruf kecil itu berbeda. Variabel itu atau fungsi dari kata itu tuh berbeda. Spasi juga penting dan line breaks atau enter beda baris itu. Contohnya ya seperti kata literal sama besar L besar itu literal itu berbeda. Spasi itu kosong seperti ini nggak dicetak ya, jadi pakai tombol spasi. Kemudian enter tuh sebenarnya ada simbolnya itu garis panah lengkung gini. Cuma biasanya tidak di print ya, jadi kita tinggal sampai di ujung baris tinggal tekan tombol enter. Tapi sebenarnya ada karakternya ya di pojok itu, bukan di pojok sebelah kanan itu ada backslash n. Cuma mungkin nggak di print karakter itu. Kalau ada komen, bagaimana kita menulis komen? Komen itu sangat penting. Bagaimana kita menaruh maksud dari program kita di komen itu mungkin di masa depan kita membaca program kita jadi ingat, oh maksudnya seperti ini program kita. Dan ini literals. Jadi literal itu sesuatu yang kita masukkan secara langsung sebagai suatu nilai. Jadi artinya misalnya kita beras sama dengan 3000. Nah, angka 3000-nya inilah itu sesuatu yang kita bisa inputkan sebagai nilai. Ya nanti mungkin nilai kita bisa baca data ya, tapi kita bisa inputkan langsung nilai itu ke dalam program. Atau bentuk string, dictionary, kalau seperti di Python ya. Nanti ini namanya objek ya kalau di Python. Oh, di JavaScript ini namanya objek. Lalu ada arrow function. Ini kalau di Python seperti lambda function tapi agak berbeda sih. Dan masih banyak lain ya. Sini saya titik-titik ini sebenarnya masih banyak contoh literal. Kemudian identifier dan reserved word. Jadi identifier itu seperti let, if, let, while, function seperti itu. Jadi fungsi bukan ya kata yang sudah dipakai oleh JavaScript. Kita nggak bisa pakai itu sebagai nama variabel atau mungkin nilai variabel karena sudah digunakan oleh JavaScript. Jadi kita nggak bisa gunakan secara bebas dan dia kata itu sudah punya fungsi ya, sudah punya struktur dan punya aturan. Jadi kita nggak bisa menggunakan sebebasnya seperti mungkin kata, misalnya kita taruh variabel itu bisa kita gunakan sebagai nama variabel. Kemudian ada Unicode, misalnya kita mau ngetik kata-kata itu dengan bahasa, misalnya bahasa Rusia, yang mungkin ada simbol-simbol huruf alfabetnya beda itu bisa. Mungkin bahasa Jepang atau bahasa Jawa itu bisa. Jadi Unicode itu yang mengatur bagaimana kita menginputkan karakter ke dalam komputer. Lalu ada optional semicolon. Jadi semicolon itu titik koma ya. Jadi bisa kita pakai titik koma atau enggak gitu. Kadang JavaScript
memandang line break atau tombol enter itu sebagai titik koma. Kadang juga enggak gitu. Jadi tergantung situasi, nanti akan kita jelaskan. Nah, cara belajarnya gimana ketika lihat ini? Jadi kalian harus coba di coding ya. Jadi dicoba ditulis dalam bentuk coding. Nah, tapi ini masih belum ada contoh codingnya, jadi kalian dengarkan dulu dan pahami. Baik, kita masuk ke bagian case sensitivity, space and line break. Jadi ini saya bagi 3 ya. Case sensitivity artinya huruf besar, huruf kecil itu berbeda. Jadi kalau kita gunakan sebagai nama variabel. Jadi untuk membuat variabel itu kita menggunakan kata let, spasi nama variabel sama dengan 1. Artinya angka 1, bilangan bulat, itu diwakili dengan kata H besar hello. Hello dengan hanya besar. Jadi kalau misalnya kita print console log panggil variabelnya hello, itu keluarnya 1. Oh, ini ya, H yang besar tuh 1. Dan ini tuh berbeda semua. Jadi ini variabel yang berbeda. Kalau kita lihat di sini kan ini kecil semua, ini hanya besar, ini hanya kecil, E-nya kecil, L besar, L besar. Ini berbeda semua. Jadi perhatikan huruf besar kecil tuh sangat berpengaruh di dalam JavaScript. Ada beberapa program huruf kecil besar tuh nggak berpengaruh, saya lupa ya. Kalau nggak salah Fortran itu. Tapi mungkin dicek lagi. Jadi huruf besar kecil itu tidak berpengaruh. Mau kecil, mau besar, semuanya sama. Ada bahasa pemrograman yang seperti itu. Jadi semua dipandang huruf kecil atau huruf besar semua. Nah, kalau JavaScript kecil besar itu penting. Makanya istilahnya tuh case sensitivity. Case itu huruf kecil huruf besar tuh istilahnya case, upper case, lower case. Lalu spasi itu ada yang penting, ada yang enggak. Seperti ini ya, let spasi ini penting, tapi waktu kita memberikan nilai pada suatu variabel, itu spasi itu tidak penting. Jadi hello bisa kita hapus spasinya di sama dengan ini. Hasilnya sama, tidak berubah juga. Kemudian kita juga bisa kasih spasi sebanyak. Mungkin misalnya hello spasi sama dengan, terus spasinya mungkin berapa ini? 5 atau 7 itu spasi angkanya itu boleh. Hasilnya sama saja. Kemudian ada line breaks. Line breaks itu bisa pakai titik koma. Jadi kita bisa tuliskan bukan bahasa ya, perintah dalam JavaScript itu dalam satu baris. Jadi lebih ini ada alasannya ya. Kenapa satu baris itu ada alasannya. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalian sudah tahu sensitivity, spasi itu ada yang penting seperti ini, let spasi hello. Kalau enggak bergabung ini kan jadi satu variabel besar dan akhirnya kita nggak tahu kita mendefinisikan variabel atau tidak. Nah, kenapa sih ini nggak ada let-nya, Pak? Karena sudah saya deklarasi, saya sudah definisikan bahwa hello ini variabel. Let itu misalkan hello sama dengan 1. Artinya hello sudah dibuat sebagai variabel. Nanti hello ini sebenarnya sudah punya angka nilainya 1 ya. Sudah punya nilai yaitu 1 dan nanti saya update menjadi 5. Ini bisa dicoba ya coding yang ini. Nanti hasilnya mungkin saya coba aja ya. Jadi kalau kalian memang pengen paham itu silahkan dicoba. Dibuka VS Code yang sudah kalian install. Terus masuk ke folder in class, kemudian week. Buat lagi week 03. Jadi kalian harus explore sendiri ya. Misalnya coba ini kayak apa hasilnya. Jadi nggak perlu ngikutin yang ada di slide juga nggak apa-apa. Misalnya saya bikin case sensitivity.js. Nah, misalnya saya tadi buat let hello, oh hanya besar ya. Hello sama dengan 1, let hello yang kecil sama dengan, jangan lupa titik koma, 2, let hello, benar nggak? Oke, benar. 3, lalu let besar semua ya, ya besar semua. Hello 4. Nah, kalau kita print console log hello sama hello besar semua. Nah, ini kalau saya jalankan, kita buka terminal. Oke, kemudian note. Oh, ini kita di week 3 ya, cd. Kita geser week 3 dulu. ls, itu ada case sensitive, nanti note case sensitivity. Ini enggak mau ya.
Oh ini sudah consitivity. Nanti sini ada 2, 3, 4. Ada 1, 2, 3, 4. Ini kayaknya terlalu cepat saya ngeprint tadi. Nanti di sana ada 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi udah tercetak. Dan ini semuanya beda ya. Jadi setiap variabel itu bergantung dengan case sensitivity-nya. Kemudian kalian bisa cek mungkin case sensitivity, bikin lagi new file. Kemudian tadi apa ada space ya. Tadi kalau kita balik lagi ada space. Ini misalnya, jadi ketika belajar coding itu harus dicoba ya. Kalau enggak susah sih mau paham. Jadi misalnya tadi let hello sama nggak ada spasinya. Kemudian console log hello. Kemudian saya ganti hello itu dengan 5 terus spasi gini ya 5 terus console log hello itu hasilnya sama. Jadi kalau kita buat note space ya space cs itu yang pertama 1 yang ini tetap bisa, jadi nggak ada error ya meskipun spasi seperti ini tidak ada error. Baik, saya balik lagi. Kemudian line break juga sama, let hello world console log hello world. Jadi misalnya line breaks tuh bisa dikasih bisa. Jadi line break bisa diganti dengan semicolon. Jadi tadi let hello tadi berapa? Hello 1 wordnya 5 ya. Hello 1 titik koma hello lagi 5. Oh word ya, wordnya word. Ini harusnya ada let ya. Jadi karena word itu belum dideklarasikan. Kemudian console log hello world. Jadi kalau kita lihat, kita jalankan di sini, note line breaks itu tetap 1,15 ya, hello-nya 1, word-nya 5. Nah, jadi seperti itu. Untuk memahami slide saya, coba jalankan, oh itu spasi, itu line break, jadi udah tahu. Nah, kemudian komen nggak akan di running ya, jadi this is a comment in a single line. Jadi kalau mau komen satu baris tuh pakai slash 2 kali. Nanti kalau mau komen yang multi line, jadi banyak baris tuh pakai slash star, kemudian ditutup dengan star slash. Jadi diisi, ini pelengkap saja ya bintang-bintang di sini yang bintang spasi ini pelengkap biar lurus saja, biar kelihatan rapi gitu. Tapi sebenarnya kalian cuma butuh awalannya itu slash bintang terus ditutup dengan bintang slash. Nah, ini penting komen untuk ngebantu developer berikutnya. Jadi program kalian tuh misalnya dibaca orang atau adik angkatan kalian atau orang lain lah. Itu orang bisa ngerti maksud dari program kalian. Karena mungkin nggak semua program itu mudah dimengerti ya. Ada beberapa programmer tuh menaruh trik-trik di situ. Dan itu juga ngebantu kalian di masa depan mungkin mau menggunakan program ini. Jadi ingat, oh saya naruh di sini ya ini gitu. Jadi nggak lupa di masa depan. Oke, itu komen. Jadi sebenarnya ada lagi ya, tapi coba cari lagi ya di panduan di JavaScript itu di di MDN ya, Mozilla Developer Network itu bisa dicari banyak tentang JavaScript. Nah, kemudian literal. Jadi kalau kita lihat di sini kan ada case sensitive terus kita masuk literal. Literal itu apa? Jadi literal adalah data value that appear directly in a program. Jadi data itu tuh muncul di dalam program. Istilahnya kayak hard code gitu. Jadi ditanamkan di dalam program itu. Nah, pada umumnya nanti kalau kalian bermain dengan data, kalian baca data itu dari program atau dari stream, dari berbagai macam lah atau input electronics, misalnya IoT. Tapi untuk kasus ini data yang kita masukkan langsung misal di dalam program kita itu disebut literal. Data value-nya. Jadi data itu punya value. Maksudnya kita angka 12. Meskipun sebenarnya 1 2 itu punya karakter tertentu yaitu angka 1 dan 2, tapi ketika kita pasangkan 1 dan 2, dia punya makna angka 12 atau nilai 12. Meskipun sebenarnya dia cuma karakter 1 dan 2. Tapi JavaScript langsung mengetahui bahwa oh ini literal untuk numbers. Nah, di sini saya jelaskan an integer number.
Kemudian desimal itu cara inputnya 1,2. Kemudian string bisa pakai tanda petik 2, bisa pakai single apostrophe ya, tanda petik 1. Kemudian boolean itu T-nya kecil ya sama F-nya. Berbeda dengan Python, itu T besar, F besar. Itu boolean. Kemudian ada objek null yang non-existent object. Nanti kita akan bahas ya tentang objek null ini apa lebih lanjut. Oke, itu literal. Nah, mungkin kalian bisa coba ya. Tapi di sini saya nggak akan coba. Jadi, saya sudah demokan ketika ada code, kalian coba jalankan bisa nggak gitu. Jadi, kalian sambil latihan ngetik. Jadi, programmer itu minimal harus bisa mengetik lah ya. Jadi, karena mengetik tuh nanti kalian punya namanya muscle memory. Muscle memory itu memori otot. Jadi, ketika kalian ngetik cepat dan kalian, implementasi ke program tuh langsung cepat itu. Oh, itu penting juga muscle memory. Kayak orang main piano, main musik, main gitar itu ada suara orang nyanyi dia bisa ngikutin. Sama kayak program, ada masalah, oh saya bisa pakai ini langsung tangannya ngikutin terus dia langsung bisa coding. Seperti itu. Jadi saya nggak akan demokan ini. Silakan lakukan. Ini coba diketik, mungkin dikasih nama literals.js, nanti dijalankan di JavaScript. Nah, ini literalnya yang saya kotakin. Nah, kita juga bisa menyimpan gambar itu dalam bentuk literal. Nah, ini contoh gambar yang saya punya. Ini logonya Game Portal 2 ya. Kalian masuk ke situs ini, gambar itu nanti bisa di-convert menjadi bentuk string seperti ini. Ini panjang ya stringnya. Jadi gambar ini itu setara dengan literal ini. Jadi kan transfer data itu antar komputer dengan komputer itu dia transfernya dalam bentuk stream ya atau string. Stream itu aliran data. Tapi sebenarnya yang dialirkan apa? Yaitu ya karakter-karakter ini. Dia nggak mengalirkan gambar gitu, tapi dia karakter ini. Nah, itu ada 42.000 lebih karakter ya. Ini saya skip. Ada headernya, kemudian baru ini datanya isinya. Ya mungkin ini bisa di-decode bentuk warna ya. Cuma saya belum pernah nyoba ya mendecode ini. Terus jadi ngebalik ya. Jadi gimana sih proses ini jadi sebelah kiri itu ada sendiri ya penjelasannya. Tapi di sini saya jelaskan bahwa kita juga bisa masukkan ini gambar ini itu akhirnya menjadi literal itu adalah makna gambar. Jadi nggak cuma angka ya. Bahkan suara itu bisa di-encode dalam bentuk seperti ini. We can also store and remake as a tremendous character. Itu kerennya. Jadi tremendous itu banyak banget karakter. Kalian bisa bermain-main di sini ya. Base64 image.da. Nah, terus jadi pertanyaan, bisa nggak kita sisipin sesuatu dalam ini contohnya adalah program yang bisa dijalankan? Bisa gitu. Cuma saya belum pernah ekspor ini ya. Mungkin yang tertarik tanya aja di ChatGPT, bisa nggak saya sisipin suatu code di sini, terus habis itu code itu ketika dibaca gambarnya, code-nya tuh bisa jalan di komputer orang. Nggak tahu itu bisa apa nggak, silakan ditanyakan. Itu menarik mungkin kalau bisa menyisipkan sesuatu di gambar, kemudian gambar itu kan dibaca ya. Atau mungkin gambar itu masuk ke dalam suatu proses di program, kemudian bisa jalankan sesuatu, ternyata ada sisipan program lain untuk menjalankan hal yang lain, misalnya mengakses ke sini, ke password gitu. Who knows? Jadi coba tanyakan, menarik kalau mau diekspor atau mungkin presentasikan ya kalau kalian menemukan hal baru di literal. Di ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang curiosity itu penting ya. Bisa nggak gitu. Jadi melatih kalian untuk eksplorasi kemungkinan-kemungkinan yang belum diekspor orang mungkin ya, atau mungkin yang sudah menjadi pengetahuan baru buat kalian. Nah, kemudian kita masuk ke identifier. Jadi identifikasi, bukan identifikasi masalah, tapi identifier itu variabel itulah yang untuk mengidentifikasi nilai yang tadi kalian masukkan sebagai literal. Dan ada juga namanya reserve word. Jadi reserve itu yang sudah dipakai, sudah dipesan ya, reserve word. Contohnya seperti let itu reserve word. Nah, identifier itu artinya apa? Yaitu sederhananya adalah nama. Jadi nama yang kalian pilih untuk menamakan variabel, untuk menamakan nilai yang kalian mau simpan. Gitu. Seperti ini, I is an identifier. Jadi I ini adalah identifiernya. Sama my underscore variable underscore name itu juga ada identifier. Underscore after the first letter. Ada aturan ya, jadi saya sudah tulis kayaknya di
Dimana di GitHub itu jadi yang angka itu nggak boleh di depan identifier. Jadi yang boleh di depan identifier itu huruf besar kecil bebas. Kemudian dolar boleh sama underscore. Jadi can be started by underscore, can be initialized by dollar sign. Dollar sign-nya juga bisa ditaruh di tengah. Nah, ini new ini sebenarnya reserve ya, gitu. Tapi ini sebenarnya harusnya saya edit warnanya bukan ini ya, sebentar ya. Maaf, saya edit dulu, takutnya saya lupa. Ini harusnya bukan bold ini. Karena bold itu biasanya reserve word ya. Nah, silakan dicoba ya, nanti ini bisa dijalankan nggak? Kalian ketik, kalian kasih nama filenya identifiers. Nanti kalau di print apakah benar nilainya sesuai yang di sini 13,3 semua. Ada banyak cara penamaan variabel. Silakan di-explore gitu. Jadi menamakan variabel itu ada aturannya. Kita nggak sembarangan menamakan variabel. Jadi kalau bisa itu deskriptif, artinya menjelaskan nilai yang dia simpan atau menjelaskan bagian dia dalam suatu program besar. Ada banyak aturannya, bisa pakai yang dari Google atau dari Crockford ini. Saya nggak tahu Crockford ini bikin pembuat yang bikin buku kayaknya. Atau dari GitHub standar. Ini JavaScript standar. Ini yang mengatur semua standar ya, nggak cuma JavaScript kayaknya. Mungkin kalau kalian lihat salah satu, coba yang Crockford ini. Ya, agak lemot internetnya. Nah, ini aturannya ya. Mungkin saya besarkan. Code Convention for the JavaScript Programming Language. Tahun 2019 ya, update-nya. Coba yang ini yang dari Google. Google juga punya standar. Jadi bagaimana developernya menulis code kayak. Ini juga tahun berapa update-nya. Coba ke bawah. Oh, nggak ada. Saya nggak tahu update-nya tahun berapa. Stylingnya Google, terus ada yang dari GitHub. Sebenarnya sama semua. Kalau ini, oh ini baru update 3 hari yang lalu. Ini mungkin lebih update ya, JavaScript Standard Style. Jadi silakan dibaca kalau yang tertarik ya bagaimana format-formatnya, penulisan, semuanya. Bagaimana kita menulis kayak white space, harus seperti apa, spasinya, tabnya, semua. Semua itu diatur, comment, function declaration. Ini ngebantu buat coding kalian rapi ya. Jadi lebih profesional lah. Jadi bukan sebagai programmer beginner gitu. Itu kalau tertarik silakan diekspor, mungkin dijelajahi untuk presentasi silakan dijelajahi terkait ini ya naming convention. Nah, berikutnya reserve word tadi ini identifier ya, saya kasih warna biru di sini. Terus reserve word ini kayaknya nggak semua, saya kurang tahu. Mungkin masih banyak lagi reserve word. Ini kita nggak bisa gunakan sebagai identifier ini. Jadi ya sudah kayak function itu sudah dibuat untuk function, apalagi default, export, get, null semua ini. Silakan cari satu-satu kalau pengen tahu itu maksudnya apa. Tapi kayaknya kalian nggak perlu tahu semua lah. Yang penting paham beberapa, cara gunainnya gimana itu sudah cukup. Nah, kemudian ada Unicode, jadi standar teks dan emoji untuk semua karakter yang ada di dunia ini. Bahkan karakter apa ya? Saya lupa ya. Jadi karakter-karakter yang mungkin belum pernah dibuat itu sudah disediakan kotaknya. Jadi misalnya ada orang ngebuat itu tinggal masukin gitu. Dan ini yang paling digunakan, yang paling luas digunakan di seluruh dunia karakter encoding standar Unicode. Semua untuk ini situsnya ya. Jadi kalau kalian mau tahu untuk setiap simbol-simbol ini Unicode-nya apa. Dan ini encoding untuk ada banyak misalnya untuk Chinese karakter encodingnya kayak apa ya. Ada aturannya jadi setiap encodingnya itu untuk ngubah dari karakter misalnya bahasa Mandarin ke karakter ini Unicode-nya. Itu ada banyak encoding formatnya. Dan makin misalnya 8 sama 16 ini makin besar ininya makin banyak karakter yang dia bisa encoding. Chinese bayangin seperti Chinese karakter itu kan banyak banget ya. Jadi dia punya encoding sendiri. Bagaimana dia translasi huruf-huruf kanjinya itu. Hanji ya, Hanji saya lupa. Kepada ke ini code dari Unicode ini. Silakan dicek kalau mau tertarik di home unicode.org.
Nah, kalau di zaman JavaScript, facilitate writing Unicode ya, menggunakan ASCII karakter. Jadi kita nulis code itu kan kita nggak bisa langsung input emoji gini. Kalau kita mau input emoji gini, kita inputnya yang bawah ini Unicode-nya. Nah, tapi kita bisa ini karakter misalnya kalau di keyboard ya, mungkin keyboard di luar Indonesia itu bisa ada karakter seperti ini ya. Karakter-karakter ini tuh ada di dalam keyboardnya. Dan ini bisa kita tuliskan. Ini ASCII ya. American Standard Code for Information Exchanging. Lebih sedikit kalau ASCII itu cuma 256. 256. Nah, dengan karakter ini kalian nanti bisa akses karakter yang lebih banyak lagi encodingnya. Dan JavaScript bisa memfasilitasi penulisan karakter ini. Jadi nggak terbatas kalian cuma pakai alfabet. Mau pakai emoji itu juga bisa kayaknya. Iya, juga bisa pakai emoji. Nah, ini contohnya Unicode in JavaScript. Jadi cara penulisannya \u ditambah 4 heksadesimal. Jadi mungkin yang belum belajar bilangan basis 16, coba diingat lagi ya di matematika discrete. Saya nggak jelasin lagi. Atau pakai format yang 1 to 6 hexadecimal digit. Saya lupa ini yang 1 to 6 hexadecimal digit ini. Oh, ini yang ini. E9 1 to 6 hexadecimal digit. Ya, ini E9. Saya kurang tahu ini yang 1 to 6 hexadecimal digit. Tapi nanti bisa dicek sebentar. Oh, ini nih yang pakai kurung ya, E9. Jadi bisa 1 karakter heksadesimal, bisa 6. Jadi 1 sampai 6 karakter. Jadi nggak perlu kasih 00 depannya. Kalau yang pakai 4 heksadesimal tuh kita ke depannya kasih 00. Nah, ini bisa kalian coba. Kalian tinggal copy aja ya. Bentar, escape. Misalnya kalian susah ngetiknya, di copy aja, di paste ke Node.js-nya. Bukan ke JavaScript, ke script JavaScript-nya. Oke, nah ini contohnya ya, ada Py. Ini saya copy dari internet, terus di paste gitu. Tapi ini bisa ya kalau kalian mau coba itu Py 3,14. Ini saya lupa ini. Ini bahasa Rusia, emoji itu bisa seperti ini. Javanese, bahasa Jawa. Otherworld, itu bahasa Jepang. Kemudian kalian bisa print satu-satu. Nah, mungkin ini yang menarik ya. Jadi misalnya kalian mau menulis seperti ini, cafe. Itu terus ada apa tambahan atasnya kayak petik gitu ya. Itu ada dua cara nulisnya menggunakan yang ini yang tadi saya jelaskan ini 4 heksadesimal 00E9 atau huruf U ditambahi karakter petik. Karakter petik itu pakai E9 gini. Oh bukan, ini saya maaf. Ini yang lain lagi. Jadi kita bisa menuliskan itu dari dua ini ya. Jadi kita bisa memanggil cafe ini dengan dua ini. Ini nanti hasilnya kalau di print itu harus memberikan satu, di sini satu juga. Jadi ada dua cara. Itu jadi penggunaan. Jadi kalian bisa bermain-main atau kalian bisa nulis coding semua isinya bahasa Jawa itu bisa. Nah, ini di slide ini dari Twitter orang ada The Real JavaScript. Ini sebenarnya kayak meme aja ya, kayak main-main aja. Jadi sebenarnya bisa kalau mau niat nulis, tapi reserve word-nya nggak bisa diganti ya, kayak function ini nggak bisa diganti. Tapi identifier seperti nama function, nama argumennya itu bisa kita ganti. Let ini nggak bisa gitu. Ini nggak tahu, ini mungkin program apa ya, saya kurang tahu. Bisa jadi ini kayak program Fibonacci gitu. Saya kurang tahu tapi silakan kalau mau nyari ya di status Twitter ini. Terus mungkin kalian terjemahkan yang ngerti bahasa Jawa. Saya paham bahasa Jawa cuma udah lama nggak belajar. Jadi mungkin pengen tahu ini program apa atau kalian copy masukin ChatGPT itu biasanya ChatGPT juga tahu bahasa Jawa. Nah, kita nggak akan pernah gunain seperti ini di production ya karena ini cuma buat main-main doang. Artinya menunjukkan bahwa oh JavaScript mau buat kayak gini pun bisa gitu. Jadi dia benar-benar bahasa yang cukup powerful. Silakan kalau misalnya presentasi nanti yang bagian Unicode mau explore ini silakan. Jadi kalian pengen nyari tahu ini lebih lanjut silakan. Jadi harapannya kalian lebih banyak menggali ya tentang keilmuan ini. Kemudian ada Unicode normalization. Jadi ini penting juga. Jadi you must be aware that Unicode allow more than one way of encoding the same character. Nah, contohnya ini. Ini beda lagi sama yang tadi. Kalau yang tadi cara menuliskan Unicode-nya, misalnya tadi huruf
E yang ada tanda petik itu ada dua cara. Dan itu sama nilainya. Kalian mau ngakses pakai yang cara 4 digit atau yang pakai 1 sampai 6 digit tadi. Nah, tapi ada masalah lagi. Jadi, sebenarnya untuk nulis ini karakter tertentu aja ya, nggak semua karakter seperti ini. Jadi, ada karakter seperti E petik ini terbentuk dari satu utuh E petik ini yang 00 E9 atau E ditambah karakter petik. Jadi yang U plus 0301 itu adalah karakter petiknya aja. Jadi kalau ini digabung, dia ngisi di atasnya gitu. Ya mungkin yang belum pernah belajar, belum pernah tahu ya hal seperti ini. Nah, JavaScript assume that shortcode is interpreting has already been normalized. Artinya nggak ada interpretasinya itu cuma satu. Nah, misalnya seperti ini. Ini saya nulisnya yang E petik itu menggunakan yang E9, yang ini. Tapi yang petik yang kedua itu saya menggunakan beda antara ini ada E-nya ada di sini terus ditambahi sama petik dari U0301. Nah, ini kalau saya print dua-duanya, lihat. Secara kita lihat sama ya. Di mata manusia itu sama, tapi di balik layar itu hal yang berbeda. Makanya JavaScript itu tidak ada normalisasi. Normalisasi ya harapannya sudah dilakukan oleh developernya. Ini cukup menarik. Misalnya kalian mau nyisipkan sesuatu hal yang dibalik itu, atau mungkin kalian bikin atau kalian kerja lah di negara yang menggunakan karakter seperti ini, ya mungkin agak masalah terkait normalisasi atau mungkin dokumentasi atau banyak hal lah. Mungkin bisa jadi kalian menemukan masalah. Ini masalah ini pernah terjadi ya tentang Unicode normalization. Jadi perbedaan representasi dari huruf E ada banyak, nggak cuma ini, mungkin huruf A, huruf lain-lainnya. Yang ada kalau dalam bahasa Jawa itu ada pasangannya lah untuk dalam menjadi satu karakter. Oke. Nah, kemudian optional semicolon. Jadi kalian bisa pakai ya semicolon atau enggak. Contohnya seperti ini, kita bisa nulis coding JavaScript seperti ini. Bisa juga satu baris. Jadi ini tanpa semicolon ya. Jadi di enter-enter semua. Dan ini dibaca sebagai satu baris yang let E sama dengan 3. Atau bisa seperti ini. Ini dua-duanya sama. Kalian bisa coba ya. Jadi di JavaScript kalian ketik yang sini, terus kasih spasi lagi, terus ketik yang ini, terus dijalankan. Apakah hasilnya sama atau tidak. Seperti itu. Nah, makanya semicolon itu optional, tapi best practice-nya itu dikasih apa? Dikasih titik koma. Dan ini juga nggak boleh nulis A, enter sama dengan, harusnya A sama dengan 3. Ini hanya menunjukkan bahwa JavaScript itu bisa mengerti A spasi sama dengan bukan spasi A enter sama dengan enter 3 itu dia juga bisa mengerti bahwa sebenarnya ini nyambung. Cuma dikasih enternya nggak diimplementasikan sebagai semicolon, tapi atau titik koma, tapi ya di skip gitu. Tapi yang di sini enter di sini itu dianggap ada titik koma. Nah, silakan dicoba diekspor atau mungkin kalian kasih enter yang banyak itu apa yang terjadi. Bagi yang presentasi ini silakan dieksplor ya. Nah, kemudian ini juga menarik. Jadi kenapa sih Pak kita nulis bisa bebas ada spasi? Tujuannya ya seperti ini buat main-main. Ini bagus ya. Jadi bikin gambar donat dari program JavaScript. Jadi kalau saya klik di sini ya. Ini animasi donat ya gitu. Jadi kalau saya run bisa nggak ya running ya? Oh ini nih. Ini kalau running donatnya itu rotate gitu. Jadi gambar donat ini di-generate dengan code yang bentuknya donat gitu. Ini sebenarnya lebih ke art ya, lebih ke seni. Jadi orang di luar itu mungkin sudah lelah dengan coding, mereka nyari pekerjaan lain. Jadi ini animasinya dibuat pakai JavaScript ya. Dan code yang membuat ini itu bentuknya donat. Nah, kenapa bisa dibentuk donat ya? Karena tadi sifat-sifat tadi. Kita bisa ngasih spasi, kita bisa buat enter, tapi itu dianggap semicolon, apalagi. Terus, apalagi mungkin ada yang Unicode kayak gitu. Tapi ini kayak nggak pakai Unicode ya. Oh, mungkin ada ya yang karakter ininya mungkin saya kurang kurang tahu. Nah, seperti itu. Kalau mau tertarik silakan belajar seperti ini. Dulunya ini dibuat di C ya, jadi tapi ternyata ada yang bisa bikin di JavaScript gitu. Jadi menarik. Prosesnya itu mungkin nggak ada yang ngejelasin. Mungkin ada videonya sih untuk ngejelasin proses ngebuat ini. Ada yang ini CSS-nya, ini JavaScript. Ya, CSS butuh untuk stylingnya mungkin. Ya, menarik seperti itu. Jadi tujuannya itu kita bisa menutupi code kita. Jadi kalau kalian lihat ya di Google tuh klik kanan,
itu JavaScript-nya biasanya di obfuscate. Jadi obfuscate tuh bukan diacak ya. Nama variabelnya mungkin diganti. Jadi mau ditiru tuh susah. Code-nya ini jalannya kayak apa tuh susah. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, kalau kalian lihat library-library-nya di JavaScript itu pasti disusun panjang gitu, satu baris gitu. Bahkan ini library chart.js untuk menggambar chart itu implementasinya cuma 2 baris. Kalau kalian klik di sini, itu cuma 2 baris ya. Oh, ini yang belum. Oh, ini nih. Ini komennya ya, ini komen juga. Nah, ini nih 2 baris ya. Sama baris yang bawah. Ini nih satu baris semua ini. Kenapa saya bisa tahu gitu? Ya, kalian tinggal simpan aja. Misalnya saya simpan ini, klik kanan save as ya. Terus mungkin saya taruh di desktop. Lalu saya open ya, menggunakan, bentar, bisa pakai apa enggak? Oh, misalnya pakai, oh enggak. Saya coba open file, terus saya open with, mungkin pakai, oh mungkin saya tarik aja ya. Saya tarik ke VS Code saya, line break sini ya. Nah, ini misalnya saya tarik chart.js di minggu ketiga ini. Nah, kalau kita lihat di sini, nah itu ini komen ya yang atas. Nah, dia itu terus 13, ini 13 itu satu baris semua ini. 13, tadi kayak kelihatan 4, ini ada, ini komen, terus ada 19, ini jadi cuma 2 aja, 13 dan 19. 19 ini sampai akhir kayaknya. Ya, sampai akhir 19. Karena yang di sini 20 komen. Jadi hanya 2 baris, baris 13 dan 19. Dan ini semua satu library. Kenapa sih Pak kalau dibuat seperti ini? Tujuannya untuk meringkas ukuran library-nya. Jadi kalau kalian lihat ukurannya itu, oh nggak ada propertiesnya ya. Itu cuma berapa ya ukurannya? Itu kalau kalian klik kanan, itu ukurannya cuma 200 KB, 200 kilobyte. Tapi kalau kalian tambah spasi, itu bisa menambah datanya mungkin bisa di 400 ya. Ada yang versi chart.js yang nggak di obfuscate gini. Obfuscate itu dibuat pusing ya. Kayak gitu. Itu untuk improve performance juga kalau misalnya orang mau ngakses pakai CDN, Content Delivery Network. Jadi saya nggak perlu naruh chart.js itu ke server saya, tapi bisa akses ke konten punya orang lain. Jadi kita sebenarnya manggil package-package itu, kalau misalnya udah di production ya kita bisa ngambil dari ini pakai CDN, Content Delivery Network. Oke, ya mungkin seperti itu ya. Coba ini saya sudah slide berapa ini? Oh ya, ini udah slide terakhir. Baik, jadi seperti itu terkait lexical structure. Jadi harapannya kalian paham ya tentang lexical structure itu terdiri dari ini. Silakan dibaca di GitHub. Tapi saya belum upload ya. Tapi yang lama juga nggak terlalu beda jauh sih. Jadi di GitHub itu kayak minggu kedua kayak. Di NSL-nya minggu kedua, tapi saya sudah ganti jadi minggu ketiga. Lebih lengkap. Mungkin masih sama sebagian, tapi ada Unicode, nah ini ada code-nya juga. Nah, tugasnya bikin kelompok ini enggak, ini yang tahun lalu ya, nanti ini saya ganti juga. Jadi harapan saya kalian mengerti ya, jadi bagaimana cara menamakan variabel, makna sama dengan semua. Terus yang nggak boleh dalam variabel itu seperti apa, jadi nggak boleh depannya angka. Kita bisa skip semikolonnya atau titik koma, dan masih banyak yang lainnya yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, baik. Jadi seperti itu untuk minggu ketiga. Jangan lupa presentasinya ya. Jadi nanti kalian present di minggu ketiga. Terus nanti akan saya arahkan bagaimana present yang benar. Tapi kalau sudah benar ya sudah oke. Jadi nggak mungkin komennya nggak terlalu banyak. Baik, itu saja. Saya harap ilmunya bermanfaat. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Kita ketemu lagi di penjelasan di minggu keempat.